Anda kembali di CNN Indonesia Today. Lembaga riset ekonomi IHS Markit baru saja merilis Purchasing Managers Index atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 di angka 53,2. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang survei PMI Manufaktur yang dirilis sejak tahun 2011 ya. Apakah survei menggambarkan optimisme para pelaku ekonomi ini menjadi tanda pemulihan ekonomi dari kontraksi akibat pandemi yang sudah di depan mata? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Yang pertama langsung saya sapa, ada staf khusus Menteri Keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi, Masyita Kristalin. Selamat pagi, Mbak Masyita. Halo, Sita. selamat pagi Mas Ya, Aldi. dan juga ada Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bidang perindustrian, Bapak Joni Darmawan. Pak Joni, selamat pagi, apa kabar? Pagi, baik. Baik, saya mungkin ke Mbak Masyita terlebih dahulu. Ini di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi, Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia justru mengalami kenaikan ya, mencatatkan rekor tertingginya bahkan sejak 10 tahun terakhir ini berdasarkan rilis IHS Markit. Ini bagaimana sebetulnya kita membaca keyakinan para pelaku industri dan juga para pelaku ekonomi dalam konteksnya untuk pemulihan ekonomi Indonesia khususnya sektor manufaktur, Mbak Masyita? Terima kasih. Nah, tentu saja ya kalau kita melihat indikator Purchasing Manufacturing Index ini mencapai 53,2 itu salah satu yang tertinggi di ASEAN, itu tentu saja merupakan leading indicators yang menunjukkan bahwa sudah mulai ada produksi yang meningkat dan produksi yang meningkat itu biasanya disebabkan oleh demand yang meningkat. Tentu ada banyak faktor, optimism itu adalah satu faktor, tapi juga kalau kita lihat memang optimism yang terjadi sekarang itu tentu sangat beralasan. Pertama, PMI Indonesia naik itu mengikuti sebetulnya dari perbaikan PMI secara global ya. Jadi ini memang terjadi hampir di semua negara. Untuk negara-negara ASEAN sedikit turun nih di Maret, tapi Indonesia terus menunjukkan peningkatan, artinya kita lebih baik dibandingkan peers di ASEAN. Kemudian kalau kita lihat lagi mengapa optimism ini saya katakan beralasan, kita melihat di seluruh dunia perkembangan vaksin dan peningkatan mobilitas itu juga sudah mulai menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Tentu dengan kita harapkan pandemi segera terkontrol ya, konsumsi akan kembali seperti semula dan tentu saja investasi dan produksi juga akan mengikuti. Oke, kalau kita melihat nantinya kontribusi PMI yang membaik ini terhadap neraca dagang kita di tahun 2021, kira-kira proyeksinya bagaimana, Mbak Masyita? Nah, kalau neraca dagang kita harus hati-hati ya. Jadi ada dua angka yang kadang-kadang masyarakat umum atau teman-teman wartawan suka mess up ya. Jadi yang pertama itu adalah value ya. Kalau value itu kita dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel volume dan juga variabel harga gitu ya. Untuk melihat apakah sebetulnya produksi itu sudah meningkat, biasanya kita harusnya melihat variabel yang hanya menunjukkan volume. Karena kalau harga itu sangat volatile dan sangat tergantung dengan global sentiment. Nah, kalau kita melihat saat ini ya beberapa indikator perdagangan Indonesia baik itu dari sisi ekspor maupun dari sisi impor sudah menunjukkan peningkatan. Di impor sendiri kalau kita lihat impor barang konsumsi itu di bulan lalu sudah tumbuh lebih dari 43% year on year. Ya, berarti itu sudah menunjukkan demand yang sangat baik. Kemudian kalau kita lihat itu dari sisi demand ya, dari sisi konsumsi. Dari sisi produksi bagaimana? Produksi juga tidak kalah baik. Bahan baku atau raw material itu naik lebih dari 11% dan juga import barang modal naik lebih dari 17% year on year. Biasanya di luar pandemi, kalau impor raw material dan capital goods itu naik, biasanya itu ada lag time terhadap investasi atau produksi naik 6 bulan, Mas Aldi. Tapi karena pandemi ini selama tahun kemarin produksi cenderung stagnan atau bahkan menurun, terjadi pent up demand kan, sehingga kita mengharapkan lag time antara kenaikan raw material dan capital goods import ke arah peningkatan produksi itu menjadi lebih cepat lagi karena perusahaan-perusahaan itu mempunyai over capacity of production karena memang selama ini produksinya jauh di bawah kapasitas optimalnya. Oke, namun sekarang sudah mulai terlihat ya adanya peningkatan impor raw materials sehingga kemudian menggenjot kembali produksi yang ada di dalam negeri ya, Mbak Masyita. Saya Betul. ke Pak Joni. Pak Joni, ini bagaimana catatan Bapak terkait dengan indeks manufaktur Indonesia ini yang akhirnya ya kita menembus level di atas angka 50, artinya sudah mulai ekspansif. Catatan Pak Joni bagaimana? Gini, kan kadang-kadang kita harus mengerti dulu PMI itu apa.
kan kesannya bahwa kok ekonomi drop segala macam, tapi kok PMI meningkat. Di situ adalah PMI itu ada 5 faktor, ada order, yakni order, ada output, output itu produksi, ada employment, ya terus ada masalah delivery-nya, dan ketiga adalah yang faktornya stock. Jadi sebenarnya 3 faktor itu adalah order atau demand, ya produksi atau supply dan stock. Jadi kalau 3 ini tidak balance, yang tadi Bu Arsita katakan bahwa misalnya kita produksi banyak nggak ada demand yang baru, maka itu akan problem. Nah kalau kita lihat bahwa trennya memang saya sih akui bahwa sejak November tuh meningkat, di mana kita sudah 50,6, Desember 51,3, ya kan, ini meningkat terus, ya kan, di mana Januari 52,2, di Februari terjadi sedikit kolaps, di mana waktu itu ada isu apa saya juga lupa, itu 50,9, dan di Maret 53,2. Saya sudah dari awal saya sudah katakan bahwa ini PMI akan meningkat gitu. Kenapa? Karena polisinya pemerintah itu benar gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kita punya PDB itu paling besar kontribusinya dari mana? Itu adalah dari konsumsi, konsumtif, domestik konsumtif, itu adalah 57,7% dari PDB. Jadi sebenarnya dengan adanya sesuatu yang policy yang baik dalam hal ini adalah bagaimana mengejut pasar, bagaimana meningkatkan daya beli yang dilakukan oleh pemerintah itu. Misalnya belum lama ini kan ada yang masalah insentif PPNBM, ya kan, otomotif, properti, terus ada PEN itu kan apa, pemulihan ekonomi nasional, bunga murah, terus ada peraturan yang direlaksasi, ya kan, bantuan sosial, vaksinasi yang berhasil segala macam. Jadi menurut saya wajar kalau umpamanya yang tadi Bu Arsita katakan, bahwa untungnya kita dibandingkan negara-negara lain, kita kan ada stok-stok yang dulu, yang sekarang diproduksi gitu. Jadi emang benar ya Mbak Arsita, emang benar bahwa 6 bulan setelah barang itu masuk baru bisa kita lihat dampaknya 4 bulan sampai 5 bulan. Kenapa? Karena sekarang kan just in time gitu kan. Just in time, jadi mungkin dia punya lead time itu mungkin nggak 6 bulan, mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Tapi benar Mbak Sita katakan bahwa itu 6 bulan. Jadi menurut saya ini suatu yang baik, indikasi yang baik bahwa di mana terjadi pergerakan. Jadi 50 itu bahwa tidak ada pergerakan. Pak Di Joni, bawah 50 itu ya. ya, tapi ini Silakan, kalau Pak. kita melihat bagaimana industri yang sudah mulai menggeliat kembali, tapi penyerapannya di pasar dan juga konsumsi sejauh ini apakah sudah akomodatif terhadap output dari hasil industri manufaktur tersebut? Nah, ini PMI itu yang menilai bahwa diabsorb atau tidak itu. Jadi sebenarnya demand baru tuh banyak, permintaan banyak, udah menggeliat mungkin karena faktor vaksin, ya kan, berhasil COVID menurun. Itu demand yang meningkat. Jadi kan tadi saya kembalikan lagi, PMI ini satu indikator yang baik. Kenapa? Mencakup 3, produksi, ya kan, permintaan yang baru, ya kan, dan ketiga stok. Kalau misalnya produksi banyak, demand menurun, stok meningkat, itu PMI-nya akan drop. Karena tidak terjadi yang namanya kenaikan gitu. Oke, jadi sudah ada paralel ya kenaikannya antara produksi maupun demand. Saya langsung lempar ke Mbak Marsita deh selanjutnya. Ini terkait dengan bagaimana produksi dan juga demand yang meningkat di tengah proses pemulihan ekonomi ini. Apakah ini salah satu juga disebabkan oleh stimulus kebijakan fiskal atau relaksasi perpajakan juga yang diberikan oleh pemerintah sehingga membuat konsumen lebih optimis begitu untuk kemudian kembali berbelanja. Tapi sebetulnya sejauh mana efektivitas dari berbagai kebijakan ataupun stimulus fiskal yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, Mbak Marsita, sejauh ini? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Mas Aldi. Jadi kalau kita melihat tahun 2020 ya, konsumsi itu tanpa program pemulihan ekonomi nasional atau bantuan sosial itu tentu jauh lebih terkontraksi dari yang kita sudah lihat gitu ya. Kemudian konsumsi itu kurang lebih berkontribusi 50-55% dari pertumbuhan dari PDB Indonesia. Kemudian investasi itu sekitar 30% ya. Jadi pengeluaran pemerintah itu sebetulnya membantu di mana sih gitu ya. Dalam masa pandemi sebetulnya yang paling efektif untuk membela pertumbuhan ekonomi dan akhirnya punya dampak ke produksi itu adalah memberikan stimulus di sisi konsumsi, terutama untuk masyarakat yang masuk ke dalam golongan poor dan vulnerable. Dari konsumsi ini kita kan mensupport demand. Nah, karena kita mensupport demand, kemudian ditambah optimisme vaksin dan mobilitas yang meningkat, tadi Pak Joni sampaikan, akhirnya demand ini terrefleksi dalam
kebutuhan atau produksi yang dibutuhkan untuk meningkat juga. Sehingga itu urutannya ya. Tapi pemerintah juga membantu dari sisi investasi. Contohnya apa? Dengan adanya diskon PPNBM misalnya, itu tidak hanya menciptakan demand, tapi juga dari sisi supply juga bisa menghabiskan stok yang selama 2020 itu belum bisa terlaksana. Nah, bagaimana dengan 2021? Tentu kita mengharapkan sepertinya 2021 ini kita mengharapkan pembalikan arah ekonomi akan terus berlanjut, baik itu di global, di region maupun di Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan dengan 2020, penggerak ekonomi satu-satunya memang fiskal, karena kan memang tadi saya sampaikan konsumsi sedang turun, investasi sedang turun, produksi juga nggak mungkin produksi terus karena barangnya juga nggak ada yang beli gitu kan. Tapi di tahun 2021 ini baru di bulan Februari Maret kita sudah mulai melihat produksi meningkat. Artinya demand sudah meningkat lebih dahulu 6 bulan sebelumnya, Mas Aldi. Karena kalau demand tidak meningkat 6 bulan sebelumnya, produksi tidak perlu naik. Karena apa? Terutama manufacturing ya, karena ada oversupply of production. Jadi sebenarnya PMI ini indikator dari sisi produksi, bukan indikator demand. Tapi sisi produksi yang oversupply itu kalau sampai naik menunjukkan bahwa demand sudah naik di 6 bulan sebelumnya. Nah, sekarang apa tugas APBN di 2021? Sama dengan di 2020, tugas APBN itu adalah seperti memberikan tambahan kekuatan power kepada perekonomian. Kalau tahun lalu dari tiada aktivitas ya, tahun sekarang aktivitas sudah ada, tapi mungkin kan naiknya akan pelan-pelan, nggak akan langsung kembali seperti semula, sehingga masih perlu nih dibantu oleh APBN, baik itu dari sisi stimulus maupun dari sisi yang saya sampaikan tadi, bantuan sosial. Jadi peran dari kebijakan fiskal masih sangat-sangat krusial dalam periode pemulihan di tahun kedua ini. Yang mudah-mudahan sih porsi swasta dalam meningkatkan ekonomi di tahun ini tentu akan lebih besar ya dibandingkan tahun kemarin. Baik. Mbak Marisa, saya ke Pak Joni. Pak Joni, ini untuk melihat PMI yang sudah naik ini, kalau dunia usaha melihat apa nantinya yang kemungkinan masih akan menghambat perjalanan industri manufaktur Indonesia untuk kemudian memperbaiki prospek ekonomi kita di tahun 2021 ini? Kita ngelihat kalau dari segi pengusaha ya, bahwa semua indikator yang salah satunya adalah game changer itu adalah COVID ya. Dimana kalau COVID membaik, mungkin yang tadi dikatakan bahwa level confidence itu meningkat ya, bahwa akan ekonomi akan meningkat segala macam. Ini akan menarik semua, baik itu ya baik pihak swasta maupun investor asing gitu yang saya katakan, atau investor untuk menginvestasi yang tadi dikatakan bahwa 30% itu benar kontribusinya, yang tadi konsumsi Mbak Sita katakan 55, tapi saya udah scanning terakhir itu 57,7 kalau nggak salah saya dapat datanya. Jadi kalau ngelihat ini pemerintah itu benar, nggak mungkin lah kalau dalam pandemi ini ekonomi dibiarkan begitu aja tanpa bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, nggak mungkin itu. Itu membuat dua itu, bahwa akan zombie atau akan meninggal atau mati, maksudnya layoff people. Jadi pemerintah melakukan sesuatu yang menurut saya itu semua dari segi meningkatkan demand, yang meng-create demand, di mana juga karena demand terjadi, di purchasing power naik, market terjadi, maka permintaan banyak, terjadi yang namanya produksi. Dan kalau produksi ini di luar akan melihat bahwa udah melihat naik ke atas, itu maka investasi akan masuk. Ini suatu siklus yang nggak bisa dibohongin lah, bahwa ini satu nggak ada ya yang namanya investor mau datang melihat ke sini belum lihat ada angin yang baik gitu kan. Jadi kalau saya melihat ada beberapa faktor-faktor yang paling penting kenapa akhirnya pihak pengusaha itu merasa optimis ya. Di mana salah satunya indikatornya PMI, karena ada vaksinasi dan kelihatannya kita kan sudah sesuai dengan minggu lalu itu nomor 4 di dunia yang tercepat untuk vaksin, dan COVID-nya juga sekarang udah di level 4.000-an ya kan. Kalau dulu kan di atas 10.000 mengerikan, 14.000 ya kan. Terus juga kelihatannya pemerintah ini selalu bukan memaksakan, memberikan stimulus di dalam rangka untuk menggerakkan roda ekonomi ya. Salah satunya adalah yang baru dilakukan tadi PPNBM, bunga yang murah segala macam. Ini faktor-faktor ini menurut saya
benar lah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha untuk menanggapi dengan baik. Jadi Kadin sudah melihat sudah paralel berjalan beriringan pemulihan ekonomi maupun pemulihan kesehatan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa indikator vaksin yang lebih cepat daripada negara-negara lain dan juga stimulus-stimulus yang diberikan. Tapi kalau melihat Pak Joni, bagaimana dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja, karena yang menjadi sorotan pada saat ini juga bagaimana banyak angka pengangguran yang meningkat karena COVID-19. Tapi kalau dilihat dari PMI meningkat, apakah ini juga dibarengi dengan peningkatan sektor-sektor lapangan pekerjaan? Saya sudah dengar, dulu kan banyak sekali yang ya kita harus ngomong apa adanya dan jujur lah. Sebenarnya kan terjadi yang namanya pengurangan tenaga kerja udah banyak, yang kontrakan diputus segala macam. Kita nggak bisa membohongi lah, itu kenyataan terjadi. Waktu itu kan dilematis, pemerintah bilang 3 juta, kalau Kadin bilang 6 juta segala macam. Sedangkan yang benar real adalah kita, karena kita kan dapat laporan daripada asosiasi. Dengan adanya indikasi-indikasi yang membaik ini, ya kan, yang tadi saya katakan ada penurunan COVID, vaksinasi, pemerintah membantu insentif, bantuan sosial, menggerakkan yang di bawah segala macam. Jadi menurut saya pengusaha tuh merasa bahwa lebih optimis gitu, di mana ke depannya ya istilahnya kita bisa bangkit lebih cepat gitu. Dan kelihatannya dengan produksi meningkat, yang tadi kadang ada demand, ada produksi, jelas karyawan akan direkrut kembali, akan ada pertambahan lagi atau yang dirumahkan dulu dimasukkan. Jadi menurut saya dengan mereka dimasukkan lagi, mereka mempunyai daya beli karena kan dapat uang transport, dapat uang hadir segala macam. Jadi menurut saya daya beli meningkat. Menurut saya gitulah, employment meningkat, daya beli meningkat. Intinya momentum optimisme ini yang harus dijaga ya. Saya ke Mbak Marsita. Mbak Marsita, ini dilihat dari bagaimana proses pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 lewat penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Kita sempat mengalami goncangan market kemarin karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Apakah kemudian PMI meningkat ini akan memberikan sentimen positif bagi investasi maupun penanaman modal di dalam negeri, termasuk juga pasar modal nantinya, Mbak? Ya, tentu kita berharap bahwa sentimen ini tetap terjaga ya, Mas Aldi. Kalau kita melihat optimism global investor terhadap Indonesia, ya, kita melihat data saja ya. Selama 2020 banyak sekali negara-negara baik maju maupun berkembang yang mengalami downgrade ratings, ya. Indonesia dalam kondisi pandemi, kemudian pelebaran fiskal defisit, ya, kalau layoff dan sebagainya itu terjadi di semua negara, Indonesia masih berhasil mempertahankan ratingsnya. Jadi itu menunjukkan bahwa di saat rating turun, kita tetap itu sebenarnya adalah menunjukkan satu confidence yang tinggi terhadap Indonesia. Yang kedua, sekarang tuh di global liquidity itu ample, Mas Aldi. Sebetulnya di Indonesia juga di banking misalnya gitu ya. Tapi permasalahannya karena aktivitas ekonomi belum berjalan, uang-uang ini juga mau dialirkan ke investasi juga belum pada waktunya gitu ya. Jadi sekarang mekanismenya atau yang kita harapkan akan terjadi adalah bagaimana sih kita menggunakan, ini kan sekarang di dunia era suku bunga rendah akan tetap adalah dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Kemudian likuiditas di dunia juga sangat banyak dan likuiditas di dalam negeri juga sangat banyak. Sekarang kita tinggal menyatukan nih antara likuiditas yang tersedia, low cost, kemudian di sisi lain kita menyiapkan channel-channel investasi yang bisa menyalurkan itu sehingga menjadi kegiatan ekonomi, menjadi penghasilan masyarakat, dan menjadi konsumsi gitu ya. Beberapa yang dilakukan pemerintah, salah satu yang terbaru tentu Mas Aldi dan Pak Joni udah sering membahas mengenai Indonesia Sovereign Wealth Fund gitu ya. Itu adalah salah satu channel bagi uang yang banyak ini, ample liquidity di level global untuk bisa masuk ke negara-negara termasuk Indonesia kita harapkan masuk yang mempunyai return masih tinggi. Mengapa return kita tinggi? Karena memang kita pertumbuhan ekonominya masih tinggi gitu ya. Jadi saya melihat ini kita punya peluang yang besar, tinggal bagaimana kita mengeksekusi, meyakinkan global investor, menciptakan iklim investasi yang baik, ya, kemudian menjaga pemulihan ekonomi sehingga konsumsi atau demand level itu terjaga, sehingga investasi tadi yang disampaikan Pak Joni, ini angka nggak bisa bohong ya. Kalau investasi itu masuk atau rating itu tidak berubah, itu betul-betul menunjukkan optimism. Jadi itu bukan sekedar lip service ya, itu adalah actual flow. Oke, Mbak Marsita, target Q1 pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 ini bagaimana?
overall year tentu kita mengharapkan masih di atas 5% ya. Tentu Oke. di awal pemulihan akan bergerak naik secara lebih perlahan. Oke, kita nanti tunggu sama-sama ya nanti sebetulnya bagaimana hasil dari pertumbuhan ekonomi kita dengan berbagai indikator yang menunjukkan tren berbalik arah ataupun positif di tengah proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk sementara terima kasih Mbak Marsita Kristalin, staf khusus Menteri Keuangan, dan juga Pak Joni, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADI Indonesia bidang perindustrian, Bapak Joni Darmawan. Terima kasih sudah bergabung sama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sehat selalu. Amin.